Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Al-Firdaus Vlog. Nah, channel yang membahas tentang bisnis dan pemasaran bersumber dari majalah Marketers. Oke, hari ini atau episode yang ketiga ini kita akan membahas tentang salah kaprah merek memandang Gen Z atau salah kaprah perusahaan memandang Gen Z. Oke, kita ketahui bahwa generasi muda itu generasi yang paling diperebutkan oleh merek atau perusahaan, karena generasi muda itu merupakan subculture atau market yang besar yang bisa memberikan kontribusi atau pendapatan lebih bagi perusahaan. Selain ada perempuan atau bisa disebut dengan woman dan juga para warganet atau disebut juga dengan netizen. Kalau kita singkat menjadi YWN, Young Woman dan Netizen. Kita perinci satu-satu ya. Yang ini atau generasi muda ini, kalau perusahaan merebut hatinya itu bisa mendapatkan mindset daripada perusahaan. Kalau woman memberikan suatu market share bagi perusahaan, sedangkan netizen memberikan suatu hard share. Oke, kembali ke topik. Bagi perusahaan atau merek yang ingin menguasai di masa depan, wajib bisa mengenali atau membangun engagement untuk generasi Z. Kita ketahui bahwa Gen Z itu merupakan generasi yang lahir di tahun 1996 sampai 2012. Sehingga untuk 30 tahun mendatang, apabila perusahaan ingin tetap eksis di masa depan, harus bisa membangun engagement atau membangun suatu hubungan yang baik untuk Gen Z agar market share-nya tetap terjalin dengan sangat baik. Nah, salah kaprah yang pertama adalah perusahaan memandang Gen Z adalah generasi milenial. Padahal generasi milenial adalah generasi Y yang sudah lampau, sudah 15 tahun yang lalu masa keemasan daripada generasi milenial. Generasi sekarang, generasi anak muda adalah generasi Z gitu. Sehingga kalau perusahaan memandang bahwa generasi milenial atau generasi Z sama dengan generasi milenial disamakan, itu merupakan kesalahan yang fatal. Kesalahan yang kedua adalah perusahaan menganggap bahwa membangun engagement atau memberikan suatu stimulus kepada Gen Z disamakan dengan memberikan stimulus kepada generasi milenial. Padahal ini dua generasi yang sangat berbeda. Menjadi dua generasi yang sangat berbeda. Kita ketahui bahwa generasi milenial itu cenderung kepada yang terbaik dari dirinya, best of me. Sedangkan generasi Gen Z sekarang ini lebih kepada ini diri saya yang aslinya atau apa adanya dari diri saya, seperti itu. Jadi hal yang pertama kita ketahui bahwa generasi milenial yang dulu lebih kepada best of me, sedangkan generasi Z atau generasi yang sekarang lebih kepada ini apa adanya saya, seperti itu. Lalu yang kedua, bahwa generasi milenial itu memandang produk itu lebih ke emosional. Jadi berharap produk atau layanan itu diberikan yang terbaik kepada dirinya, lebih ke emosional, seperti itu. Sedangkan generasi milenial, generasi Z atau generasi yang sekarang itu memandang produk itu secara realistis. Jadi dia memilih produk itu secara realistik. Apabila dia butuh barang itu dan memang fungsinya untuk dirinya, maka dia akan membeli. Gitu. Berbeda dengan generasi milenial, generasi Y yang memandang produk itu secara emosional, berharap semua yang terbaik dari produk itu diberikan kepada dirinya. Gitu. Lalu yang ketiga adalah generasi milenial
itu memandang dirinya sebagai status, gitu. Memandang kebahagiaan dirinya sebagai status. Jadi seperti kayak prestasi, pencapaian, kekayaan, atau penghargaan, itu yang diharapkan oleh generasi milenial. Sedangkan generasi Z lebih kepada bahwa kebahagiaan itu yang apa ada yang dia miliki saat ini, gitu. Lebih sederhana. Kebahagiaan dirinya adalah tentang apa yang ada dia miliki saat ini, gitu. Itu bedanya tentang generasi milenial dan generasi Z. Kesalahan yang ketiga adalah perusahaan menggunakan komunikasi yang sama kepada generasi Z seperti generasi milenial. Kita ketahui bahwa generasi milenial dan generasi Z itu generasi yang berbeda, sehingga kalau kita menggunakan komunikasi yang sama maka hasilnya berbeda dan akan cenderung menjadi suatu kesalahan, suatu kerugian yang besar, seperti itu. Karena apa? Contoh seperti komunikasi ke milenial, kita bisa lebih menggunakan Instagram, karena Instagram itu memberikan suatu hasil foto atau video yang lebih kualitas tinggi, gitu, dan memberikan suatu yang terbaik, seperti itu. Dan ada banyak fitur editing warna untuk wajah mungkin lebih cantik, lebih ganteng, seperti itu. Berbeda dengan generasi milenial. Generasi milenial saat ini berbeda dengan generasi Z. Generasi Z saat ini lebih cenderung menggunakan aplikasi TikTok, karena aplikasi TikTok itu lebih apa adanya, lebih ke apa adanya tanpa ada editing, gitu. Dan memang lebih ekspresi dirinya sendiri, seperti itu. Yang keempat, generasi Z lebih suka menggunakan handphone atau gadget mereka. Kita ketahui bahwa Gen Z itu lahir di era sekarang ini, era digital, sehingga hampir seluruh hidupnya itu bergantung pada gawai mereka. Daripada seperti contoh kalau menonton suatu tayangan atau suatu film, Gen Z lebih suka menonton di HP atau di laptop daripada menontonnya di TV, gitu. Dan juga seperti kayak pembelanjaan tentang kebutuhan hidup mereka, lebih cenderung untuk melakukan pembelanjaan di gadget mereka, di handphone mereka. Selain itu juga Gen Z suka mengobrol data. Nah, ini kecerobohan dari suatu Gen Z, karena bahwa dia lahir di digital dan jadi semua itu serba digital. Mereka cenderung untuk pribadi mereka atau untuk data-data privasi mereka itu mudah sekali diobrol di dunia maya, di media sosial mereka. Jadi itu adalah 5 hal yang wajib diketahui oleh merek atau perusahaan ketika ingin membangun engagement kepada Gen Z, itu ya. Jadi yang pertama kita perlu ketahui bahwa Gen Z berbeda dengan generasi milenial. Lalu yang kedua, komunikasi Gen Z dengan komunikasi kepada generasi milenial itu berbeda. Yang ketiga, karakter Gen Z dan karakter Gen milenial itu berbeda. Yang keempat, kecenderungan HP atau gadget Gen Z itu lebih tinggi. Lalu yang terakhir adalah obrol data atau data privasi mereka itu lebih tidak diperhatikan, itu daripada generasi Z, seperti itu. Oke, terakhir dari saya, semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share ya.